Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qarya Khairi Nur Hudatul Fatah, terdaftar dengan NIM 19100301308. Saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis teori representatif Stuart Hall pada iklan Samsung Smart Linen Class Little Pilot. Namun sebelum masuk ke analisis, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu iklan. Iklan menurut Denesi yaitu berisikan pengumuman publik, promosi, dukungan produk, layanan, bisnis seseorang, suatu peristiwa, dan lain-lain dalam rangka untuk menarik atau meningkatkan minat. Saat ini, iklan telah berubah menjadi bentuk dominan wacana sosial, mempengaruhi gaya hidup, pandangan dunia, sistem ekonomi, politik, dan nilai-nilai bahkan tradisional. Karena dirancang untuk menunjukkan bagaimana orang-orang terbaik yang bisa memenuhi kebutuhan mereka dan mencapai tujuan mereka. Iklan yang menampilkan gaya hidup, tren, dan nilai-nilai sosial yang dianut oleh sebuah masyarakat dipercaya dapat meningkatkan penjualan. Dengan cara seperti inilah, maka mengaburkan garis antara nilai guna produk dengan kesadaran sosial. Iklan merupakan suatu peralatan untuk membikai ulang makna untuk menambah nilai komoditas. Tanda-tanda yang digunakan iklan merupakan praktek dari representasi. Representasi menggunakan bahasa agar baik pengirim atau menerima memiliki pemahaman yang sama terhadap teks yang ditampilkan. Bahasa yang mengandung tanda-tanda dalam suatu iklan akan mengakibatkan stereotip. Dengan bahasa yang digunakan iklan dapat menunjukkan dengan sengaja siapa dan seperti apakah kita. Menurut Goddard, stereotip bekerja pada tanda-tanda yang diberikan atas representasi sesuatu dalam iklan. Selanjutnya, apa sih itu representasi? Menurut Stuart Hall tahun 97, representasi adalah salah satu praktek penting yang memproduksi kebudayaan. Kebudayaan merupakan konsep yang sangat luas. Kebudayaan menyangkut pengalaman berbagi. Seseorang dikatakan berasal dari kebudayaan yang sama jika manusia-manusia yang ada di situ bagi pengalaman yang sama, bagi kode-kode kebudayaan yang sama, berbicara dalam bahasa yang sama, dan saling berbagai konsep yang sama. Konsep representasi sendiri dilihat sebagai sebuah produk dari proses representasi. Representasi tidak hanya melibatkan bagaimana identitas budaya disajikan atau lebih tepatnya dikonstruksikan di dalam sebuah teks, tetapi juga dikonstruksikan di dalam proses produksi dan persepsi oleh masyarakat yang mengkonsumsi nilai-nilai budaya yang dipresentasikan tadi. Menurut Stuart Hall, ada 3 pendekatan representasi. Yang pertama, yaitu pendekatan reflektif, bahwa makna yang diproduksi oleh manusia melalui ide, media, objek, dan pengalaman-pengalaman di dalam masyarakat secara nyata. Yang kedua, pendekatan intensional, yaitu bahwa penuturan bahasa baik lisan maupun tulisan yang memberikan makna unik pada setiap hasil karyanya. Bahasa adalah media yang digunakan oleh penutur dalam mengkomunikasikan makna dalam setiap hal-hal yang berlaku khusus yang disebut unik. Yang ketiga yaitu pendekatan konstruksionis, bahwa pembicaraan dan penulis memilih dan menetapkan makna dalam pesan atau karya yang dibuatnya, tetapi bukan dunia material atau benda-benda hasil karya seni dan sebagainya yang meninggalkan makna, tetapi manusialah yang meletakkan makna. Dalam pembicaraan kita, representasi merujuk kepada konstruksi segala bentuk media terhadap segala aspek realitas atau kenyataan, seperti masyarakat, objek, peristiwa, hingga identitas budaya. Representasi ini bisa berbentuk kata-kata atau tulisan, bahkan juga dapat dilihat dalam bentuk gambar bergerak atau film, atau bahkan sebuah iklan. Samsung Smart Linen Class, sebuah peluncuran dengan program baru dari PT Samsung Electronics Indonesia yang menghadirkan ruang kelas dengan basis ICT. Konsep kelas digital ini dapat digunakan untuk tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Samsung Smart Linen Class juga mengusung beberapa konten, yaitu yang pertama perangkat. Samsung memberikan berbagai produk yang dapat digunakan secara fungsional seperti Galaxy Tab, Samsung Galaxy, dan lain-lain. Yang kedua yaitu materi pembelajarannya. Samsung bermitra dengan berbagai partner untuk membuat kurikulum sehingga memudahkan para murid untuk mempelajari pelajaran dengan metode yang berbeda.
yaitu Pesona Aidu atau buku digital atau bahkan perpustakaan online nasional untuk e-library. Yang ketiga yaitu Learning Management System. Bermitra dengan Memschool, Samsung memanfaatkan fitur Samsung Knox untuk membangun Samsung Interactive Classroom, sebuah aplikasi pembelajaran digital di mana guru dapat mengkontrol apa saja yang akan disampaikan kepada murid, mulai dari penggunaan tombol hingga pembatasan materi yang akan disampaikan. Nah, dan sebelum kita masuk pada tahap analisis, mungkin alangkah baiknya kita menonton iklan tersebut bersama-sama. Cekidot. Mereka bilang aku harus rajin belajar buat kejar mimpiku. Tapi, aku rasa itu nggak cukup. Aku sudah melakukan yang terbaik. Tapi usaha terbaikku ternyata masih kurang. Sampai akhirnya, aku menemukan dunia baru, di mana aku bisa melakukan apa saja. Imajinasiku bebas, dan aku bisa menjadi apa yang ku mau. Bukan cuma belajar cara pandang baru, aku juga belajar setiap orang harus bermimpi. Dan suatu hari, membuat mimpi itu jadi kenyataan. Dalam iklan ini banyak sekali tanda yang menandakan budaya modern atau budaya yang maju, atau bahkan kelas yang modern. Saya akan sedikit menyebutkan 3 tanda. Tanda yang pertama yaitu terdapat adegan yang menampilkan pameran utama masuk ke dalam ruangan kelas yang papan tulisnya adalah sebuah teknologi LCD yang tentunya itu dari produk dari Samsung. Dengan narasi yang mengiringinya berkata, sampai akhirnya aku menemukan dunia baru, menandakan bahwa sang pameran utama ini telah meninggalkan budaya kelas yang lama atau kelas tradisional ke kelas yang modern atau yang baru. Berbeda sekali dengan ruangan kelas pada scene awal, yaitu kelas yang lama yang hanya menampilkan papan tulis putih biasa. Nah, lanjut. Tanda yang kedua, pada scene awal pameran utama menggambar capung dengan pensil pada selembar kertas di ruangan kelas. Berbeda di scene pertengahan, yaitu scene setelah sang pameran utama memasuki dunia barunya, yang menampilkan pameran utama menggambar capung di atas sebuah teknologi tab. Nah, lantas tanda yang ketiga yaitu terletak pada narasinya. Pada narasi pra pameran utama memasuki dunia baru, sang narator berkata, mereka bilang aku harus belajar buat kejar mimpiku. Tapi aku rasa itu nggak cukup, menandakan bahwa ruang kelas lama atau tradisional harusnya mulai ditinggalkan karena sudah mulai tidak cocok lagi di dunia modern ini. Berbanding terbalik dengan narasi pasca sang pameran utama memasuki dunia barunya. Sang narator berkata, dunia di mana aku bisa melakukan apa saja. Imajinasiku bebas dan aku bisa menjadi apa yang ku mau. Bukan cuma belajar cara barang baru, tapi aku belajar setiap orang harus bermimpi. Menandakan bahwa kelas seperti inilah kelas modern, kelas yang baru, kelas yang seharusnya ada di zaman modern ini. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata tentu banyak sekali, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.